Gimana? Izin Bu, dimulai saja Kak Bu. Oh iya, oke. Oke. MC-nya siapa? Langsung Bu, saya yang buka saja ya. Pak Ridho, izin saya mulai ya. Ji, Pak Nanda. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Sarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Sri Susmiati MPDI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sains Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Winsi Samarinda. Yang kita hormati Sekretaris Jurusan Ibu Maulida Ulfa Hidayah MPD. Yang kita hormati Bapak Abdul Rajak MPD selaku Koordinator Prodi Tadris Matematika FTIK Winsi Samarinda, serta para mahasiswa yang kita banggakan, serta tidak lupa pula narasumber yang luar biasa, alhamdulillah berkenan hadir pada siang hari ini. Ada Bapak Muhammad Ridho MPD dari STIKIP PGRI Lumajang. Apa kabarnya Pak Ridho? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Pak ya. Nanda. Ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting. Jadi mendekatkan yang jauh dan lebih mendekatkan yang lebih dekat ya Pak Ridho ya. Ya, nanti ada hukum jarak kan berlaku di situ. Baik, para hadirin sekalian, marilah kita buka kuliah tamu pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Cara pertama yaitu ada sedikit pengarahan ataupun juga sambutan dari Ibu Dr. Sri Susmiati MPDI selaku Ketua Jurusan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sapa dulu nih, selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. Bapak Muhammad Ridho yang berkenan yang hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah telah memberikan suatu kenikmatan, barokah umur yang panjang barokah sehingga kita bisa melaksanakan eh, kuliah tamu pada hari ini yang telah dihadirkan oleh narasumber yang dari Jawa. Ya, yang terhormat Bapak Ridho yang dari STKIP PGRI Lumajang. Selamat datang Bapak. Yang saya hormatin Ibu kami, Ibu Dokter, Sekretaris Jurusan, Ibu Dokter Maulidah. Yang saya hormati Bapak Dokter Rojak sebagai Prodi Matematika dan Bapak nih Pak Dokter juga nih Pak Fernanda selaku dosen matematika. Tidak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswa kami yang telah mengikuti kuliah tamu pada hari ini dan yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Pak Ridho ya yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan suatu tambahan ilmu kepada mahasiswa kami di Winsi Samarinda, Pak Ridho nggih. Walaupun via online ya. Semoga ilmu ini berkah dan bermanfaat dan menambah wawasan untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Dan Pak Ridho jangan pada hari ini aja, mudah-mudahan berkelanjutan sampai eh, apa nggih, sampai selamanya lah. Ya udah. Semoga karena Pak Ridho
di sini ini matematika di Winsi ini baru angkatan kedua dan insya Allah akan angkatan ketiga. Angkatan pertama matematika itu baru mendapat 300 ya, Pak. Hilangin nolnya. Baru 3 orang Pak, tapi the best semua Pak ya, berprestasi dan berkualitas semua, walaupun 3 kualitasnya luar biasa. Yang kedua Alhamdulillah menambah, yaitu sudah 18, dan mudah-mudahan yang ketiga nanti 3 kali lipat daripada itu. Mohon doanya Pak Ridho nggih. Maka itu kita Ibu. harus sering-sering manggil dosen tamu ya. Nanti setelah Pak Ridho siapa lagi? Kita targetkan seperti itu Pak nggih, supaya untuk pengembangan mata kuliahnya. Jadi pesan ibu dari untuk anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi, ikutilah kuliah tamu ini dengan semangat, sayang ya, disimak, ya. Terus nanti tanyakan apa yang belum diketahui. Saya kira itu aja Pak Ridho dan anak ibu semuanya. Dapat dari saya, sukses selalu, dan mohon maaf Pak Ridho kalau ibu tidak ikut sampai selesai. Tapi Nggih. mudah-mudahan nanti kita ketemu Pak Ridho nggih. Pak Ridho dari Lumajang nggih. Dari Lumajang, Ibu. Ya? Dari Lumajang. Nggih. Eh, Tetangga Pak. dengan Malang. Oh, Tetangga dengan Malang. pernah ke Samarinda Pak? Belum pernah, Ibu. Belum. Nanti minta digendong Pak Fernanda nih ke Samarinda ya. Nggih. Kita ke IKN Pak nih. Sebelum didirikan istana, Pak Edo harus menginjak tanah itu dulu, ke istana dulu. Nggih. Oke, Amin, itu aja. semoga. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Sains, Ibu Dr. Sri Susmiati MPDI. Berikutnya sambutan dari Koordinator Prodi Tadris Matematika Eptik Winsi Samarinda pada Bapak Abdur Rajak MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sains Ibu Dr. Sri Susmiati MPD, sekaligus istri rektor Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ini dikenalkan Pak Ridho, selain ketua jurusan sains, Ibu Sri ini Ibu rektor gitu ya. Alhamdulillah Iya Pak Ridho. langsung. Kemudian wabil khusus kepada narasumber kita yang hebat ya, yang luar biasa, jauh-jauh dari Pulau Jawa sana di Lumajang, di STKIP PGRI Lumajang, Bapak Muhammad Ridhoi MPD gitu ya. Alhamdulillah sudah berkenan ya menjadi dosen tamu pada mata kuliah etnomatematika. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan Sains, ini Ibu yang cantik jelita nih Pak Ridho di sini ya. Ibu Maulida Ulfa, Masih Gaya bujang Pak MPD. Ridho. Oh, masih bujang. Lalu kemudian anak-anak Bapak ya, anak-anak Tadris Matematika ya. Kalau di sini disingkat TAMA Pak Ridho, TAMA. Jadi Tadris Matematika. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini adalah TAMA series yang ke-7. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Susmiati bahwa kita masih 2 angkatan, Pak Ridho. Angkatan pertama tadi 300, dihilangkan nolnya 2, ya artinya 3, gitu ya. Lalu kemudian angkatan yang kedua, Alhamdulillah melonjak jadi 18 mahasiswa, gitu. Kemudian mudah-mudahan di angkatan ketiga juga masih bertambah. Karena memang di kampus kita, ini kan kampus agama, nah baru beberapa prodi yang memang baru dibuka seperti matematika, biologi, sama sistem informasi. Nah, alhamdulillah melengkapi prodi-prodi di Universitas Winsi Samarinda. Alhamdulillah Pak Ridho, terima kasih banyak sudah menjadi dosen tamu. Kami doakan agar sehat selalu Pak Ridhonya gitu ya, supaya banyak-banyak sering memberikan manfaat untuk
kita semua di sini terkhusus di UINSI Samarinda di Prodi Tama gitu ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, nah Pak Ridho nanti akan menyampaikan materi etnomatematika gitu ya. Nah, di mana etnomatematika di sini suatu bidang studi gitu ya yang mempelajari hubungan, nah hubungan antara budaya, kemudian masyarakat dan matematika tentunya seperti itu. Nah, jadi di mana matematika itu tidak hanya menjadi sebuah alat ya, alat untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis gitu ya, tetapi juga kita memandangnya bahwa di matematika ini tuh loh ada semua di lingkungan budaya kita gitu ya. Kemudian kita juga tidak melihat rumus-rumus aja, anak-anak semua ya, rumus-rumus, kemudian teorema-teorema yang kaku gitu ya, tetapi bagaimana masyarakat, terutama di Kalimantan Timur atau masyarakat di mana saja, di wilayah mana saja, itu menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya kita bisa menghargai budaya yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, dan mengemasnya dikaitkan dengan matematika. Itu ya, anak-anak sekalian, anak-anak Tama, mohon diikuti dosen tamu kali ini. Ini sangat menarik dan sangat luar biasa materinya. Nanti ditanyakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Ridho. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ridho, jangan jera ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkelanjutan kembali, bisa di dosen tamu-tamu lainnya gitu ya di mata kuliah selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada sambutan yang diberikan oleh Bapak Abdul Rojak MPD selaku Koordinator Prodi Tadris Matematika Eptik UINSI Samarinda. Baik, Alhamdulillah kita semakin mendekati nih, tapi bukan mendekati waktu berbuka ya, waktu untuk menyimak materi berkaitan dengan etnomatematika. Jadi para mahasiswa berkaitan dengan etnomatematika tadi, spoilernya adalah berkaitan dengan budaya, kemudian berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat yang tentunya berkaitan dengan konsep matematika. Tentu akan membuat semakin kita bersemangat ya dan juga menyukai matematika. Alhamdulillah telah hadir Pak Ridho selaku narasumber, mungkin bisa nanti berbagi Pak Ridho ya, kemudian juga sharing seputar dengan etnomatematika, bagaimana juga etnomatematika yang berjalan mata kuliahnya di STIKIP PGRI Lumajang. Baik, kepada Bapak Muhammad Ridho MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Ridho, kelihatannya mic-nya masih belum terdengar jelas Pak Ridho. Ya, gimana Anda? Ampun deh. Saya kedengaran? Ya, lumayan. Yang lain Pak Rajak gimana kedengaran Pak Rajak? Lumayan juga, lumayan. Agak pecah. Agak pecah-pecah Ya, sedikit. agak pecah sedikit Pak Ridho. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun deh, Bapak Ibu. Ya, lumayan terdengar Pak Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi yang saya hormati Ibu selaku Ketua Jurusan dan juga yang saya hormati Bapak Abdul Razak selaku Koordinator Program Studi. J. Oh. Oke, saya coba saya tidak. Ini sudah Ya, oke Pak Ridho, terima kasih. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sains
Dan yang saya hormati Bapak Abdul Razak MPD selaku Koordinator Program Studi Tadris Matematika, dan juga yang saya hormati Ibu Maulidah Ulfa Hidayah MPD selaku Sekretaris Jurusan, dan juga yang saya hormati Mas Nanda. Beliau merupakan teman satu kelas, satu angkatan beda kelas dengan saya dulu di Universitas Negeri Malang. Dan juga yang sangat kami banggakan, teman-teman mahasiswa semuanya yang tidak bisa saya tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bangga saya kepada teman-teman semuanya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah hidayah beserta inayahnya yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun dalam keadaan daring, karena beda pulau tapi tidak menghalangi kita untuk bertatap muka. Semoga perkumpulan kita bukan perkumpulan terakhir, tapi nanti bisa nyambung ke pertemuan selanjutnya, utamanya bisa kopi darat. Saya bisa ke Samarinda, bisa main-main ke Samarinda nantinya. Yang kedua, salawat wassalam semoga tetap teratur pada baginda besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa-jasa beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni zaman yang ilmiah dengan adanya ajaran agama Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, kami di sini berterima kasih kepada pihak Winsi karena sudah memberikan waktu untuk saya, telah memberikan ruang untuk berbagi. Karena apalah gunanya sebuah ilmu ketika kita itu tidak bisa berbagi, ketika kita itu tidak bisa memberikan manfaat. Karena di Al-Quran itu juga disebutkan kita itu ketika nanti mati atau selesai urusan kita di dunia, terputuslah semua amalnya kecuali ada 3 perkara, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Matur nuwun karena telah memberikan waktu dan ruang kepada saya yang dari Lumajang, kota kecil, berbagi ilmu. Tuh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon izin untuk sharing pengetahuan, pengetahuan yang kecil, pengetahuan yang tidak besar lah. Pengalaman-pengalaman kecil saya mungkin ini sangat kecil dibanding daripada pengalaman Ibu Dr. Sri Susmiati J. Dan ini saya berbagi ilmu, bukan maksud untuk mengajar, tapi kita sama-sama berbagi ilmu. Saya izin share screen, J. Monggo. Sampun terlihat, J? Oke, Pak Ridho. Sudah. Berbicara tentang, saya langsung buka, berbicara tentang etnomatematika. Jadi etnomatematika itu ada yang mengatakan berasal dari 2 kata kalau secara Indonesianya, yaitu etno dan matematika. Ada juga yang berpendapat ada 3 kata. Jadi ada kalau berasal dari 2 kata yaitu berasal dari etno dan matematika, dan kalau dari yang 3 kata yaitu berasal dari etnik, mat, dan tik. Tuh. Oke, langsung saja terkait etnomatematika. Jadi dalam etnomatematika itu pasti ada filosofisnya, pasti ada sejarahnya, yaitu secara filosofis atau secara filsafat itu mengandung 3 hal. Jadi kalau teman-teman pernah baca yang namanya buku filsafat itu ada 3 aspek, yaitu ada aksiologi, ada epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi etnomatematika itu mengandung itu. Jadi ilmu yang kenapa etnomatematika itu ada. Terus logiknya bagaimana, logikanya bagaimana, ilmu yang mempelajari etnomatematika itu seperti apa. Dan yang terakhir aksiologi atau memberikan manfaat apa sih etnomatematika itu. Jadi etnomatematika itu berasal dari 2 kata, yaitu etnologi dan matematika, di mana etnologi itu berasal dari yang berarti budaya, dan matematika adalah
ilmu yang belajar tentang angka-angka, bilangan, itu matematika. Jadi secara istilah etnomatematika itu adalah sebuah kajian untuk mengetahui setiap budaya tertentu digunakan, dipahami, dan dikembangkan melalui konsep matematika dalam konteks budaya tersebut. Artinya, di dalam budaya itu pasti ada yang namanya penerapan konsep matematika dalam permainan. Mungkin di Samarinda sendiri ada konsep etnomatematika, ada yang juga misalkan dari segi bangunan, orang membangun itu pasti ada unsur matematikanya. Pasti ada konsep matematika. Tuh. Tokoh utama yang membahas tentang etnomatematika, yang membumingkan etnomatematika itu namanya adalah De Ambrosio. Yaitu menurut Ambrosio, etnomatematika itu adalah istilah etno. Itu istilah etno itu menggambarkan semua hal yang membentuk identitas budaya. Identitas budaya itu seperti apa? Yaitu ada bahasa, ada kode, nilai-nilai, jargon, keyakinan, ada makanan, pakaian, kebiasaan, dan sifat-sifat fisik. Itu yang ada dalam gambaran etnomatematika. Sedangkan matematika sendiri mencakup pandangan yang luas mengenai aritmatika atau keadaan sosial, mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengurutkan, menyimpulkan, dan memodelkan. Jadi dalam matematika itu ada istilah pemodelan. Maka dari situ etnomatematika itu berfungsi untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika. Dengan demikian, etnomatematika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dari budaya. Jadi, etnomatematika itu adalah sebuah ilmu yang menjembatani, yaitu menjadi jembatan antara matematika dan budaya. Karena sangat banyak sekali, teman-teman. Sangat banyak sekali unsur-unsur budaya itu yang perlu dikaji, yang perlu kita pelajari, di mana di situ banyak sekali konsep-konsep matematika. Apa saja konsep matematika yang ada di budaya? Ya bisa seperti pembilangan atau menjumlah, mengurangi, ada konsep geometri, ada geometri transformasi, ada banyak konsep-konsep matematika yang lain. Dan tidak hanya itu nanti yang akan kita pelajari di etnomatematika tersebut. Secara hakikat, kenapa etnomatematika itu ada? Yang pertama adalah karena adanya keragaman budaya. Jadi setiap budaya itu memiliki pengembangan pemahaman matematika masing-masing. Jadi mungkin antara budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lumajang, dengan Samarinda, keragamannya itu tidak sama. Ya seperti budaya tadi, misalkan cara membangun rumah, ataupun segi keyakinan, itu tidak sama. Karena di dalam budaya itu termasuk unsurnya adalah sebuah keyakinan. Itu keragaman budaya itulah yang menjadi kenapa etnomatematika itu ada. Yang kedua, karena ada hubungan antara budaya dan matematika. Karena di dalam budaya itu banyak faktor-faktor budaya yang pengembangannya itu terdapat konsep matematika sangat banyak sekali. Nanti di kedepannya akan ada banyak materi di situ, banyak juga penelitian yang membahas tentang eksplorasi budaya, eksplorasi etnomatematika di subjek apa, baik itu apakah di bangunan, apakah di segi permainan, banyak di situ, banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang berkaitan dengan etnomatematika. Yang selanjutnya adalah dari segi pendidikan. Pendidikan menyesuaikan dengan cara mengajar dan budaya dari pengalaman peserta didik. Jadi hakikat yang selanjutnya adalah pendidikan. Karena kenapa? Sangat mudah bagi kita misalkan siswa. Siswa itu belajar dengan budayanya mereka masing-masing. Contoh, misalkan kita belajar tentang konsep segitiga ataupun konsep persegi ataupun persegi panjang, itu ketika kita mengekspresikan misalkan di dalam permainan, itu sangat mudah. Selanjutnya yaitu eksistensi pengetahuan lokal, mempertahankan budaya.
khususnya pengetahuan matematika tradisional dan pembelajaran. Yang selanjutnya pembelajaran dan penelitian, karena banyak sekali kenapa di matematika itu ada, karena banyak sekali yang perlu kita kaji, bagaimana cara berpikir budaya orang-orang dulu itu membangun atau melaksanakan budaya, termasuk dari segi mungkin sandang, pangan, keyakinan, dan cara membangun rumah ataupun hal-hal kebiasaan yang lain, yang di situ ada unsur matematikanya, itu perlu dikaji. Nah, secara ilustrasi bahwa etnomatematika itu dibentuk dari yang hijau, yaitu unsur pembentuk etnomatematika, yaitu ada, ini nyambung dengan yang dikatakan oleh Ambrosio, yaitu dari bahasa, kode, sandang, pangan, papan. Inilah adalah unsur-unsur yang membentuk etnomatematika. Dan yang warna biru itu merupakan kajian-kajian matematika yang ada di dalamnya. Sehingga inilah adalah ilustrasi dari pemahaman konsep yang ada di etnomatematika. Rasional etnomatematika, artinya logika dari etnomatematika itu apa? Logika kenapa kok etnomatematika harus ada? Karena ya satu, menghormati keragaman budaya. Menghormati dan mengakui keragaman budaya dalam pemahaman dan penggunaan matematika. Jadi karena kenapa? Menghormati keragaman budaya banyak, karena saking banyaknya budaya-budaya itu yang terkontaminasi adanya konsep matematika. Jadi kenapa matematika itu harus dikembangkan, harus ada. Yang selanjutnya adalah pengajaran yang lebih efektif. Jadi untuk meningkatkan pendidikan matematika, karena matematika itu notabene dianggap sulit, karena dianggap matematika rumus kan gitu, gimana aja, apalagi dulu ketemunya waktu kuliah yang dosen katanya killer itu, ketemunya rumus-rumus. Nah, itu sangat menakutkan, apalagi konteksnya di siswa SD, SMP itu ketika sudah tidak senang matematika itu dianggap pelajaran yang paling sulit dan paling menakutkan. Nah, dengan adanya diferensiasi dengan budaya, itu diharapkan matematika itu lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya pelestarian pengetahuan tradisional, dan yang terakhir itu adalah mendukung inklusi, itu adalah logika etnomatematika. Saya agak percepat saja karena nanti supaya kita lebih kaji yang mendalam di dalam etnomatematika itu kira-kira apa saja sih yang dibahas. Ini adalah manfaat-manfaat dari etnomatematika. Yang pertama ada peningkatan relevansi dalam pendidikan matematika, ada penghargaan terhadap keragaman budaya, pelestarian pengetahuan tradisional, yang terakhir itu adalah mengembangkan apresiasi terhadap kearifan lokal. Ini manfaat dari yang akan kita dapatkan nantinya saat kita mempelajari atau mengkaji etnomatematika. Oke, itu adalah secara filosofis kenapa etnomatematika itu ada. Nah, selanjutnya apa saja, di mana saja kira-kira apa saja objek dari etnomatematika tersebut? Subjeknya. Subjek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas atau tindakan yang berwujud kebudayaan. Jadi subjek dari etnomatematika itu sangat banyak sekali, teman-teman. Sangat banyak sekali. Jadi budaya itu sangat luas. Jadi ketika kita tahu nanti mengeksplorasi atau kita observasi, di situ nanti akan kita tahu, oh berarti objek budaya yang ada matematikanya itu sangat banyak sekali. Dan itu perlu kita kaji, utamanya karena ketika mahasiswa nanti itu misalkan bingung mencari judul, nah etnomatematika ini perlu dikaji, apalagi di Samarinda mungkin banyak budaya-budaya atau permainan ataupun bangunan-bangunan yang menjadi cagar budaya, nah, itu perlu dikaji. Nah, objeknya apa saja kira-kira yang ada di dalam subjek tersebut yang dipelajari, aktivitas apa saja? Jadi banyak sekali, terutama di situ ada kegiatan menghitung, penentuan lokasi, jadi menghitung jarak, ada mengukur, mendesain, bermain,
bermain dan menjelaskan. Itu objek-objek yang dikaji dalam etnomatematika. Ada 6 dimensi di dalam etnomatematika, yaitu menurut Rosa dan kawan-kawan yang ditulis pada penelitiannya tahun 2015. Dimensi pertama yaitu adalah kognitif. Kognitif ini menyangkut perolehan, akumulasi, dan penyebaran pengetahuan matematika lintas generasi. Artinya apa? Apa yang akan kita dapatkan nanti di dalam etnomatematika tersebut? Yaitu di dalam etnomatematika itu kita dapat memperoleh pengetahuan antar lintas generasi. Contoh, misalkan teman-teman mungkin bisa membandingkan cara mendidik atau pelajaran matematika dengan zamannya kita, mungkin Mas Nanda aja, dengan zaman sekarang itu sudah sangat beda. Mungkin kalau penjumlahan dulu yang mungkin penjumlahan itu adalah berhitung maju. Nah, sekarang mungkin beda lagi pertemuannya. Jadi budaya-budaya seperti itu nanti yang akan dikembangkan melalui etnomatematika. Jadi budaya-budaya seperti itu nanti. Jadi pengetahuan-pengetahuan lintas generasi yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi dasar pengembangan matematika dalam budaya. Jadi budaya itu kebiasaan-kebiasaan mengajar itu termasuk budaya. Jadi sudah beda dengan cara mengajar matematika dengan zaman saya SD, dengan zaman saya SMP, dengan sekarang yang saya ngajar di SMP sudah jauh berbeda. Yang kedua adalah dimensi konseptual. Konseptual tantangan kehidupan sehari memberi anggota kelompok budaya yang berbeda kesempatan untuk menjawab pertanyaan eksistensial dengan membuat prosedur, praktik, metode, dan teori berdasarkan representasi realitas mereka. Artinya apa? Untuk membangun sebuah konsep dalam pembelajaran itu tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Karena bagi guru itu untuk membangun sebuah konsep saking banyaknya karakter siswa. Jadi banyaknya karakter siswa yang berbeda-beda itu menjadi kesulitan bagi guru bagaimana sih membangun konsep, pemahaman konsep, kira-kira konsep itu bisa dipahami oleh siswa. Karena misalkan untuk memahami sebuah konsep bilangan atau penjumlahan. Nah, ketika kita menggunakan budaya atau kebiasaan kita, utamanya siswa, itu akan lebih mudah. Misalkan budayanya menggunakan permainan, ada yang mungkin menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, itu membangun konsep itu lebih mudah. Yang ketiga adalah dimensi pendidikan. Dimensi ini tidak menolak pengetahuan dan perilaku yang diperoleh secara akademis, tetapi masukkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya apa? Dalam dimensi etnomatematika. Jadi di dimensi etnomatematika yang dimensi pendidikan, itu tidak hanya perilaku akademis saja. Tapi juga dalam pendidikan itu harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai budaya. Jadi misalkan contoh ketika ada siswa yang tidak bisa ditunjuk oleh guru, kemudian tidak bisa jawab. Nah, itu biasanya akan diketawain. Biasanya diolok-olok. Oh, gimana ini, gimana? Nah, itu tidak boleh. Karena di situ secara budaya, kalau orang salah, kalau orang tidak tahu, ya kita harus bimbing. Nah, itu ada nilai kemanusiaan dan budaya di sini. Yang keempat, epistemologis. Epistemologis ini bagaimana menggunakan pengalaman, bagaimana menggunakan pengalaman itu untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Artinya seperti ini. Jadi secara epistemologis, karena banyak gini teman-teman, banyak dari kita yang sudah mungkin sarjana matematika, sarjana pendidikan matematika, itu banyak dari kita itu tidak mampu menerapkan konsep-konsep matematika dalam dunia nyata. Contoh saja, misalkan teman-teman dalam bangunan. Nah, bangunan itu kita paham matematika, oh ini konsepnya sudut, jadi kalau siku-siku itu sudutnya 90 derajat. Tapi kalau dalam konsep bangunan ketika membangun rumah tidak sesimpel itu. Nah, harapannya nanti pendidikan matematika mahasiswa UINSI
Samarinda. Nah, itu harus mampu secara epistemologis, harus mampu menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mengembangkan dan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kelima, ada dimensi historis, yaitu keterkaitan antara sejarah matematika dan realitas para pembelajar. Jadi, karena kenapa? Di dalam namanya etnomatematika, yaitu budaya itu pasti mengandung nilai sejarah. Jadi belajar dari sejarah, belajar dari apa yang menjadi temuan-temuan orang terdahulu, sehingga kita kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Yang terakhir adalah politik. Dimensi ini bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah, tradisi, dan pengiran matematis yang dikembangkan oleh anggota kelompok. Artinya seperti ini. Jadi dulu sebuah teori, teorema Pitagoras itu pernah ditolak. Jadi dianggap teorema Pitagoras ini melawan hukum. Itu ditolak sehingga tidak dijadikan sebuah dasar untuk menghitung, misalkan untuk menghitung sudut siku-siku misalkan itu. Jadi itu tidak dijadikan dasar. Nah, akhirnya ada sebuah ilmuwan yang meliti tentang itu, ternyata setelah bertahun-tahun ternyata dianggap benar. Nah, kan itu adalah dimensi yang bertujuan untuk mengenali dan menghormati sejarah. Siapa sih yang menemukan pola dan rumus-rumus tentang matematika itu? Itu secara unsur dimensi politik. Cara perspektif atau pandangan itu matematika. Ide matematika merupakan bentuk abstrak dari aktivitas kehidupan manusia yang sehari-hari dan mudah untuk dipelajari dan dipahami. Namun terdapat banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. Artinya seperti ini. Banyak dari kita itu yang sudah memahami teori-teori dan konsep matematika. Tapi tidak mampu menerapkan dalam dunia nyata, dalam permasalahan-permasalahan dunia nyata. Artinya banyak permasalahan-permasalahan di luar itu ketika permasalahannya sederhana, tidak mudah diselesaikan dengan teorema-teorema matematika. Artinya apa? Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Artinya tidak bisa diselesaikan secara langsung. Artinya butuh pengalaman-pengalaman, butuh belajar lagi. Sehingga butuh menggabungkan. Karena kadang kalau secara penyelesaian masalah nyata, untuk menyelesaikan masalah matematika itu tidak bisa diselesaikan dengan satu rumus. Artinya berkaitan seperti itu. Ada unsur-unsur yang lain yang perlu kita kaji juga. Terus artinya di sini kemudian kedudukan etnomatematika itu seperti apa? Kedudukan etnomatematika itu tumbuh dari peradaban manusia dan akan selalu tumbuh berkembang selama masih ada peradaban manusia. Ini jadi kedudukan etnomatematika itu akan bersifat selamanya selama peradaban manusia itu masih ada. Nah, oke. Selanjutnya ini yang paling penting karena dalam mata kuliah etnomatematika yang dipelajari di STK PPG Lumajang itu hanya beberapa pertemuan, Mas Nanda, terkait. Jadi perkuliahan teori itu hanya mungkin sekitar 4-5 pertemuan, itu bersifat teori. Selanjutnya itu bersifat observasi. Kita mengkaji dari teori-teori itu apa saja mahasiswa itu mengobservasi subjek-subjek etnomatematika yang ada, utamanya kalau di sini yang ada di wilayah Lumajang. Jadi lebih ke observasinya. Ini ada sebuah contoh. Jadi dalam kajian etnomatematika itu, karena etnomatematika itu mengkaji matematika budaya yang ada konsep matematikanya, ini terdapat sebuah penelitian atau kajian yang mengkaji tentang unsur-unsur berpikir kreatif dan berpikir kritis matematika yang terkandung dalam aktivitas membatik. Nah, yang paling mudah dalam etnomatematika itu untuk meneliti itu adalah yang ketika yang membuat masih ada. Contoh kalau misalkan di Candi Borobudur yang mungkin kita sifatnya harus wawancara dengan
orang yang memilih pengetahuan itu. Tapi kalau dari segi membatik, kita bisa langsung bagaimana proses membuatnya, bagaimana kegiatan, apakah ada berpikir kritisnya, apakah ada berpikir kreatifnya. Itu kalau cara membatik kan bisa langsung. Itu bisa kita langsung kaji. Nah, di sini unsur berpikir kreatif dan berpikir kritis matematika yang tergantung dalam aktivitas membatik. Nah, membatik ini kan merupakan unsur budaya. Nah, ini bisa diteliti juga mungkin bagi teman-teman yang ada mahasiswa UINSI nanti mau mengkaji unsur-unsur berpikir kreatif dan berpikir kritis matematika yang terkandung aktivitas membatik apa judul batiknya. Itu bisa dikaji nanti. Atau bisa juga nanti misalkan buat skripsi eksplorasi etnomatematika di pembuatan batik apa, atau eksplorasi etnomatematika di cagar budaya apa atau masjid, bisa seperti itu nanti yang akan dikaji. Nah, dalam kajian etnomatematika yang membahas tentang membatik, yaitu yang dilihat itu adalah berpikir kreatif dan berpikir kritisnya. Kira-kira apa saja nanti yang bisa dibahas? Yang pertama yang bisa dibahas adalah bahan dan alat yang digunakan dalam proses membatik. Yang kedua, langkah-langkah melaksanakan kegiatan membatik. Yang ketiga, kegiatan membatik yang mengandung unsur matematika. Yang keempat, menghubungkan kegiatan membatik dengan pembelajaran matematika. Jadi, tujuan akhirnya nanti adalah bagaimana kita itu menerapkan pengetahuan-pengetahuan budaya yang ada yang mengandung unsur matematika, kita terapkan dalam pembelajaran. Bisa dibuat kita pengembangan media belajar, media, atau juga bisa bahan ajar atau media pembelajaran. Nah, itu bisa. Nah, ini saya contohkan terkait kajian etnomatematika di aktivitas membatik. Yang pertama ada kegiatan proses membatik yang dikaji, yaitu di sini mau mengkaji berpikir kreatif dan berpikir kritis matematika yang telah diidentifikasi muat konsep-konsep matematika seperti, jadi dalam aktivitas membatik itu, budaya membatik, apa saja kira-kira yang bisa dikaji? Nah, di sini ada perbandingan. Perbandingan itu kira-kira di apa? Oh, misalkan ada konsep perbandingan bahan, misalkan perbandingan warna, atau dengan obat yang ada di kandungan-kandungan warna tersebut. Nah, itu kan ada unsur perbandingannya, misalkan warna merah untuk membuat warna hijau nanti harus warna apa dengan warna apa. Itu ada perbandingannya. Terus ada luas bidang datar, ada geometri transformasi, ada kekongruenan dan kesebangunan. Ini yang akan digaji dalam proses membatik. Tapi sifatnya masih luas, teman-teman. Sifatnya masih luas lagi. Nah, kira-kira dalam konsep membatik itu, kira-kira ada unsur berpikir kreatif apa? Kira-kira ada unsur kreatif matematika apa dalam aktivitas membatik? Nah, di sini ada indikator berpikir kreatif dalam proses membatik, yaitu yang pertama ada kelancaran, ada keluasan, ada keaslian, ada elaborasi, dan kepekaan. Nah, artinya di sini kita tidak hanya melihat matematikanya saja, tapi bisa dihubungkan dengan indikator-indikator yang lain. Ya, contohnya di sini adalah berpikir kreatif dan berpikir kritis. Jadi orang matematika itu sifatnya memang kreatif dan kritis, gitu ya. Yang selanjutnya unsur-unsur berpikir kritis matematika. Di sini ada interpretasi, indikatornya, ada analisis, evaluasi, inferen, dan penjelasan dan regulasi. Nah, artinya di sini dalam kegiatan membatik ini, misalkan nanti teman-teman ketika sudah menyusun karya ilmiah, ketika sudah menyusun skripsi, itu bisa mengkaji ini di dalam etnomatematika. Jadi banyak sekali objek etnomatematika yang bisa teman-teman kaji nanti. Nah, ini contohnya. Dalam aspek membilang, ini merupakan jadi ini untuk bahan dari membatik, 2 sendok obat remasol dan 1 sendok obat MX. Artinya ini ada konsep perbandingan. Jadi di dalam budaya, di dalam kerajinan tangan, utamanya membatik itu ada unsur matematikanya. Utamanya apa? Konsepnya adalah konsep perbandingan. Apakah hanya seputar ini saja? Banyak lagi nanti di kegiatan-kegiatan membatik.
Contoh lagi, di dalam, jadi karena yang diteliti itu adalah membilang, mengukur. Nah, kegiatan mengukur apa? Nah, dalam aspek mengukur, diidentifikasi mengandung konsep refleksi. Jadi atau pencerminan. Nah, ini batiknya ini namanya batik apa? Manggis dan sigar duren namanya, atau durian yang di belahan duren. Nah, ini ada konsep matematika yang namanya konsep refleksi dan juga konsep translasi atau perpindahan atau pergeseran. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, akan tetapi gini teman-teman. Jadi yang tahu bahwa di situ ada konsep matematika itu adalah orang matematika. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang orang di situ, misalkan wawancara terhadap subjek budaya, utamanya membatik seperti ini. Ini kadang orang-orang udah tidak bisa menjelaskan seperti itu biasanya. Jadi yang tahu orang matematika sendiri gitu. Jadi apa ya? Mengetahui ini konsep matematika, ada pengetahuan matematikanya. Meskipun pada dasarnya orang yang membuat itu tidak paham konsep matematika tersebut. Ada hal apa yang ada hal matematika apa di konsep batik tersebut. Nah, di sini ada konsep jarak, terus ada konsep translasi atau perpindahan, kemudian ada konsep refleksi. Banyak sekali di sini konsep-konsep matematika yang perlu kita kaji di unsur-unsur budaya, utamanya di sini adalah seni membatik. Ini ada unsur-unsur kegiatan berpikir kritis yang ada di proses membatik. Jadi di kegiatan membatik itu ada kegiatan yang namanya memola, ngelowong, nyolet, nembok, nyelup, dan proses terakhir itu adalah ngelorot. Nah, aktivitas matematika apa saja yang bisa dikaji? Misal memola. Jadi memola itu untuk menggambar polanya itu pasti ada konsep matematikanya, dilihat. Nah, ternyata di sini memola itu ada kegiatan adanya konsep titik, garis, dan bidang dalam kegiatan memola batik. Yang kedua, adanya konsep translasi dan refleksi dalam memola batik. Yang tiga, dan pada ngelowong. Nah, ngelowong ini setelah polanya sudah jadi, maka di situ proses penebalan. Nah, itu namanya proses ngelowong. Apa di situ kegiatannya? Yaitu mengidentifikasi adanya konsep titik, garis, dan bidang dalam kegiatan ngelowong. Nyolet. Nyolet ini kegiatan pewarnaan. Adanya konsep perbandingan dalam menyiapkan bahan-bahan nyolet. Nah, bahan-bahan untuk mewarnai itu pasti ada perbandingannya. Nah, ini yang perlu kita kaji teman-teman semuanya dalam matematika, karena sangat banyak sekali unsur-unsur budaya yang memuat konsep matematika di situ. Akan tetapi juga yang perlu teman-teman ketahui tidak hanya konsep matematikanya saja, tapi juga ada indikator-indikator lain. Contohnya ada kegiatan berpikir kritis, mungkin ada juga bisa teman-teman kaitkan dengan kegiatan penalaran, ataupun berpikir matematis. Nah, itu sangat banyak sekali yang bisa teman-teman kaji nanti di etnomatematika. Ini ada inference. Inference itu adalah menyimpulkan kegiatan-kegiatannya ini menghubungkan konsep titik, garis, dan bidang ke dalam bidang kartesius. Terus eksplanasi, menjelaskan langkah-langkah dalam memulai batik, artinya proses menjelaskannya seperti apa. Jadi selanjutnya pada kegiatan berpikir kreatif, apa saja pada proses membatik? Fluensi, membangun ide-ide matematika seperti konsep titik, garis, dan bidang dalam kegiatan memola. Ini yang bisa kita kaji nantinya. Ini untuk kegiatan batik. Terus ada lagi kalau di Jawa itu ada unsur yang namanya oton.
Kalau mungkin kalau di Samarinda gimana Mas Nanda? Terkait perjodohan itu gimana? Ada budaya seperti apa Mas Nanda? Jadi Biasanya kalau di Jawa itu mengkonstruk masing-masing ada Pak Ridho. objek matematika atau subjek matematika yang berupa keyakinan. Sinyalnya Pak Namanya Ridho. budaya tentang weton Mas Nanda. Jadi bagaimana lamar seseorang boleh dilanjutkan apa tidak? Boleh dilanjutkan apa tidak? Boleh dilanjutkan perlaminan apa tidak proses perjodohan ini. Nah, ini ada yang namanya weton. Ini sangat dipakai sekali budaya ini di Jawa, utamanya masyarakat Jawa itu sangat apa ya, sangat kuat terhadap weton ini. Apalagi ini terkait dengan siapa orang-orang tua kita. Itu sangat sangat menjadi pedoman dalam penentuan perjodohan. Ada istilah di dalam kajian weton ini, ada unsur etnomatematika yang namanya penjumlahan dan pembagian bersisa atau modulo. Nah, yang seperti ini yang dikaji dalam etnomatematika. Ya, contoh etnomatematika tentang weton. Ini ada bagaimana cara perhitungannya. Satu, misalkan perhitungan dan penentuan hari baik dan buruk pernikahan menggunakan pembagi 5. Cara penghitungannya yaitu menghitung terlebih dahulu masing-masing weton mempelai pria, mempelai wanita, kemudian menjumlahkan neptu keduanya, lalu dibagi dengan angka 5. Dalam perhitungan ini, patokan sisa pembagian harus bersisa 1, 2, atau 5. Jadi ketika nanti hasil pembagiannya itu bersisa 1, 2, atau 5, maka ini bisa dilanjutkan. Artinya bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada simbolnya Sri, artinya baik, artinya rezekinya melimpah. Dana, artinya kaya. Nah, ketiga dan keempat ini di pembagian bersisa yang dihindari oleh kepercayaan itu, yaitu tentang penyakit dan salah satu meninggal. Nah, coba kita praktekkan, kita lihat apa saja penjumlahannya seperti apa dan konsep pembagiannya seperti apa, ke pembagian bersisanya atau modulnya. Konsep bilangannya di sini dalam weton itu setiap per hari itu ada nilainya. Minggu itu nilainya 5, Senin itu nilainya 4, Selasa nilainya 3, Rabu itu nilainya 7, Kamis nilainya 8, Jumat nilainya 6, Sabtu nilainya 9. Cara pasaran itu adalah ada Kliwon nilainya itu 8, terus Legi itu nilainya 9, Pahing nilainya Legi itu 5, Pahing itu 9, Pon 7 dan Wage itu 4. Nah, bagaimana mempraktekannya? Nah, di sini kita bisa menggunakan ini untuk melihat kecocokan kedua mempelai terlebih dahulu. Yang harus dicocokkan apa? Yaitu yang pertama A, misalkan nilai weton kelahiran mempelai pria, yang B itu nilai kelahiran mempelai wanita. Yang C itu adalah hasil penjumlahan dari weton si pria dan weton si wanita. Kemudian nanti ada X yaitu neptu hari dan Y-nya adalah pasaran. Sehingga dapat ditentukan bentuk matematikanya di sini yaitu A itu sama dengan X plus Y dan B-nya juga X plus Y. Telah mengetahui nilai A dan B, maka didapatkan nilai C nantinya. Nah, nilai C ini nanti yang akan menentukan apakah perjodohan atau pernikahan ini bisa dilanjutkan. Nah, coba kita praktekkan. Nah, ini angka-angkanya. Jadi nanti berapa kira-kira nilai dari hasil penjumlahan weton tadi. Kalau nilainya 1 itu pekat, nomor 2 itu ratu, 3 dan seterusnya, yang ketiga cerai. Pekat itu artinya cerai, ratu itu artinya diratukan, jodoh artinya jodoh, topo artinya sebuah masalah, dan yang terakhir pesti atau harmonis. Nah, kita praktekkan sekarang. 2 ada konsep modulo di situ. Oke. Nah, di sini misalkan ditemukan nilai dari A-nya atau nilai dari penjumlahannya misalkan 27, akan dicari nilai Q dan R.
27 modulo 5, artinya pembagian yang 5 dari 27, sisanya nanti adalah berapa? Nah, dari operasi di atas dapat diketahui bahwa nilai R sisa modulo adalah 2. Berdasarkan pada tabel 1, artinya sisa modulo 5 adalah 2, maka bermakna dana atau kaya. Nah, dari perhitungan ini, karena sisanya itu adalah 2, maka boleh dilanjutkan. Artinya dari permasalahan etnomatematika seperti ini yang berupa keyakinan nanti bisa diterapkan oleh teman-teman dalam pembuatan soal, dalam cara mengajar misalkan eh, apa? Bisa juga nanti konsep persamaan linier. Nah, itu bisa. Nah, ini ada lagi kajian etnomatematika di Bangsal Mandala sana ini. Biasanya kalau seperti ini adalah eksplorasi objek etnomatematika. Ini yang dieksplorasi adalah nama segi 8 unsur matematika. Ini ada lingkaran, terus prisma tegak, ini ya prisma tegak segi 8, kemudian ada parabola, kemudian ada trapesium, ada bangun simetris. Selanjutnya ini ada nama tempat, ini ada di gerbong Candi Ratu. Ini visualisasinya. Objek matematika apa yang ada di situ? Ada segitiga. Nah, biasanya ini juga yang perlu dipahami adalah dalam bangunan cagar budaya itu biasanya ada unsur filosofi atau maknanya. Kenapa kok misalkan eh, tangganya harus ada 3 dan tingginya harus sekian? Nah, itu biasanya ada filosofinya. Nah, siapa yang tahu tentang filosofi itu? Nah, ketika kita nanti sudah mengeksplorasi, bisa wawancara terhadap, biasanya tiap cagar budaya itu ada juru kuncinya. Nah, ada juru kuncinya di situ. Nah, kita bisa nanti bisa menanyakan, kira-kira ada unsur apa sih secara filosofis di situ? Nah, bisa dicanakan seperti itu. Ini ada trapesium, kemudian ada seperempat lingkaran yang di bawah ini ya, yang di garis merah itu ada seperempat lingkaran segitiga. Itu terkait objek-objek etnomatematika. Banyak banyak lagi objek etnomatematika yang bisa teman-teman pelajari nanti di baik itu secara budaya, baik itu secara budaya mungkin di bangunan, baik itu secara apa kebiasaan kegiatan sehari-hari. Nah, itu sangat banyak sekali. Nah, biasanya kalau di STKIP sendiri untuk kegiatan observasi itu biasanya setelah minggu ke-6 itu dilaksanakan, biasanya teman-teman mahasiswa itu mengeksplorasi kepada jagar-jagar budaya atau kerajinan tangan, atau seperti proses membatik dengan tangan dari bambu. Nah, itu yang akan dieksplorasi mahasiswa itu nanti mencari apa saja unsur-unsur etnomatematika pada jagar budaya tersebut. Yang perlu teman-teman ingat tadi bahwa dalam etnomatematika itu sangat luas sekali apabila kita mengkaji. Jadi tidak hanya unsur geometri saja, teman-teman. Jadi kadang yang paling mudah dalam jadi misalkan, oh ini segitiga, oh ini ada segi 4, oh ini trapesium. Jadi yang dilihat banyak sekali, misalkan konsep tangga. Tangga itu berarti ada jarak
Ya, kelihatannya sinyalnya ya dari narasumber sedang putus-putus. Oke, sambil kita menunggu. Tadi berkaitan dengan etnomatematika. Yang terakhir tadi ada etnomatematika pada kajian perjodohan ya, yang mungkin langsung melek tuh para mahasiswa tuh kalau sudah dengar jodoh tuh langsung kayak kesetrum tuh, langsung terbangun gitu ya, apalagi di siang hari begini. Oke, oke sudah kembali hadir Pak Ridho, bisa disambung Pak Ridho. Mungkin sinyalnya tadi Ya, Pak Ridho ya. oh iya, mohon maaf. Jadi Oke, nggak apa-apa Pak Ridho. sangat banyak sekali yang bisa dikaji teman-teman nanti di objek matematika. Subjeknya ya banyak yang dikaji itu ya seperti mungkin dari segi permainan bisa atau dari segi pakaian ataupun ya utamanya perjodohan ya. Nah, perjodohan itu karena utamanya kalau di Jawa itu tidak serta-merta pacaran, dilamar langsung jadi. Nah, ketika sudah menghadap orang tua, nah, itu akan dihitung harinya. Bukan hanya bibit, bebet, dan bobotnya, tapi angka secara matematika apakah kalau dilanjutkan ini sisa satu, sisa dua, sisa tiga, apa sisa lima? Oh kok sisanya tiga? Waduh ini bahaya. Ini kalau anak saya kalau nikah sama si ini sakit-sakitan ini ya. Oh jangan dilanjut. Nah misalkan begitu. Jadi kalau di Jawa itu memegang unsur budaya atau tentang keyakinan seperti itu, Mas Nanda. Oke. Mungkin sambil disambung, mungkin ada teman-teman mau bertanya atau sharing, monggo dulu, nggih Mas Nanda. Ya, baik. Eh, Terima kasih banyak Pak Ridho atas penyampaian materinya. Dari penyampaian yang luar biasa ya di waktu siang ini kita dapat mengambil beberapa hikmah khususnya terkaitan dengan etnomatematika ini, ternyata kalau dijalankan dipraktikkan itu cukup menyenangkan ya dari mahasiswa, apalagi kalau dibuat secara tim bersama dengan dosennya, bersama dengan kawan-kawannya. Ya barangkali kalau dulu ada anggapan mungkin ya, bahkan juga mungkin kalau kita membaca suatu artikel, matematika itu adalah ilmu yang menakutkan, menyulitkan. Nah, mungkin dengan temuan-temuan seperti etnomatematika ini harapannya adalah mengubah paradigma tersebut, bisa lebih menyenangkan. Ya mungkin ketika melihat istilahnya ya, guru killer atau dosen killer itu juga sudah berkurang. Baik, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya Pak. Ya, silakan. Tony, OHS. Ya, silakan Tony. Ya Pak, maksudnya Pak Ridho, saya ingin bertanya, Bapak sendiri mengenal atau mengetahui tentang etnomatematika ini sejak kapan Pak? Mungkin ketika di bawah apakah sudah pernah menemui tentang etnomatematika ini? Gimana? Bisa langsung dijawab atau gimana, Ya, Mas silakan Pak Anu? Ridho. Oke. Jadi saya sendiri eh, mengenal dulu di STKI PPG Lumajang karena kebetulan saya juga alumni STKI PPG Lumajang. Kebetulan pas waktu saya kuliah itu belum ada mata kuliah etnomatematika. Nah, kebetulan juga ini bercerita juga saat saya S1 itu karena meskipun jurusan pendidikan tapi pekerjaannya bukan di pendidikan, tapi di perhotelan. Nah, di perhotelan itu bukan bagian resepsionis, bagian serabutan. Artinya kumpul-kumpul sama tukang. Nah, ketika berkumpul dengan tukang, kok banyak permasalahan-permasalahan ini yang menggunakan pengukuran. Tukang itu pasti kerjaannya ngukur, masang, diukur, masang, diukur, masang, diukur. Ya pasti seperti itu kegiatannya Pak tukang. Diukur, baru dipasang. Diukur, baru dipasang. Nah, ini bagaimana, saya ketika saya tanya, Bapak dulu sekolahnya apa? Saya tidak sekolah. Tapi kok bisa membangun atau bisa membuat bangunan sesimetris ini?
Contoh misalkan dalam penentuan sudut siku-siku, dia tidak mengerti, mereka tidak mengerti apa itu konsep Pitagoras, tapi tahu menentukan, oh ini kalau siku itu seperti ini. Contoh misalkan, oh panjangnya saya buat kalau panjangnya 40, tingginya 60. Nah, ini berarti kemiringannya atau hipotenusa ya kalau dalam matematika garis miringnya pasti harus 100. Jadi harus seperti itu. Jadi yang mereka pegang itu bukan konsep matematika, tapi nilai. Jadi ini titen, kalau kata orang Jawanya titen. Oh, kalau 40, 60 berarti kemiringannya harus 100. Apalagi kalau misalkan dalam penentuan sudut, kalau 120, 160 berarti nanti kemiringannya harus 200 cm. Nah, dari situ saya mulai sadar, oh berarti banyak eh, objek-objek objek-objek budaya, di dalam budaya itu banyak sekali unsur matematikanya. Tetapi karena di situ tidak mudah ya, tidak mudah ya Mas Tony. Artinya penyelesaian untuk apa? Misalkan kalau dalam bangunan tidak serta-merta hanya menghitung sudut dan ketinggian saja, karena ada juga konsep perbandingan. Jadi kalau rumah rumah panjangnya itu 12 meter, maka panjangnya harus berapa, tingginya harus berapa. Nah, itu harus juga dikuasai ilmu-ilmu seperti itu. Nah, dari situ saya sadar, oh berarti eh, eh, nah, lebih sadar lagi ketika saya itu mulai mengajar mata kuliah etnomatematika. Nah, di situ sudah sadar, oh, berarti pentingnya, makanya ini Mas Nanda, saya juga memiliki fokus juga sekarang penelitian itu di bidang etnomatematika. Nah, termasuk kajian penelitian PDP ya. PDP saya sekarang itu pengajuan judulnya etnomatematika. Saya juga sudah membuat roadmap atau peta penelitian selama 5 tahun ke depan tentang etnomatematika itu seperti apa. Jadi karena sangat menarik sekali untuk dikaji, karena kita itu bisa belajar banyak pengalaman dari orang-orang yang di situ bukan ahli matematika, tapi penyelesaian dalam konsep matematikanya bagus dan tepat. Dan satu lagi, nilainya indah. Mungkin kalau di Candi Borobudur, nah mungkin bukan ahli matematika yang membangun kosmetri ini, tapi secara prakteknya ya memang sudah benar-benar pengalaman, sudah perhitungannya sudah bagus. Nah, di situ. Itu baru saya mengenal matematika dan tertarik. Gitu, Mas. Itu Mas Tony. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum dilanjut, jadi matematika itu, Pak Ridho ya, bukan hanya ketika kita langsung berhadapan dengan rumus ya, Pak Ridho ya. Kemudian tidak hanya juga Betul. ketika kita menyelesaikan berapakah nilai X dari suatu masalah, tapi bisa mengkonstruknya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan sehari-hari. Para Betul, seorang betul. tukang bangunan itu bukan seperti kita ya, pendidikan matematika, tetapi beliau bisa menentukan bagaimana ukuran yang tepat, bagaimana melakukan peletakan bangunan-bangunan yang tepat. Nah, tentunya kan didasari karena adanya eh, aspek-aspek seperti berpikir yang tepat, kemudian bernalarnya juga berjalan. Artinya matematika itu juga perlu mengoneksikan ya Pak Ridho ya, beberapa Betul. aspek-aspek tadi seperti berpikir kritis, penalaran, kemudian juga bagaimana memunculkan eh, keterampilan yang menunjukkan itu menghasilkan sesuatu objek yang baik, yang bagus. Oke, berikutnya silakan jika masih ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, silakan. ini Pak, menurut Pak Ridho untuk ya ini sendiri apa mengenalkan di dunia atau sudah bisa kita waktu sekolah.
putus-putus suaranya. Agak terputus Muni. suaranya tadi. Nah, Anda Ya terputus tadi agak hilang. Mungkin bisa sambil dilanjut dulu. Ingin bertanya? Saya, Pak, Ya silakan Yosinta Sari. izin bertanya ya, Pak. Kan tadi ada penjelasan tentang etnomatematika itu salah satu solusi supaya pembelajaran matematika itu kan tidak kaku. Nah, apakah menurut Bapak etnomatematika ini juga bisa menumbuhkan semangat belajar siswa di tingkat SD maupun tingkat yang lebih tinggi lagi? Terima kasih. mungkin bisa ini Mas Anda diulangkan untuk pertanyaannya. Atau ada Ya. di ini. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari Yosinta, bagaimana menumbuhkan motivasi ya Yosinta ya untuk Ya. pembelajaran matematika baik di tingkat seperti sekolah dasar maupun juga jenjang yang lebih tinggi lagi Pak Rindo. Apalagi kan Oke. setelah kita mendengarkan tadi hikmahnya etnomatematika ini kan ternyata mengubah paradigma Pak Rindo ya. Mungkin kalau kita Iya. dulu kuliah ketemu dosen killer, bisik-bisik innalillahi. Nah, tapi sekarang ini sudah berbeda Pak Rido ya zamannya, nggak lagi Beda. seperti itu. Ya bagaimana Pak Rido? Oke. Cara untuk menumbuhkannya yaitu kita utamanya pendidik, guru, satu memang harus telaten, sabar. Sabar artian itu bukan sabar tidak berbuat apa-apa, tapi kita harus mampu mengenali yang namanya karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Budaya mereka mungkin sama, tinggal di satu daerah tertentu, tapi cara budaya mendidik orang tuanya, secara pergaulannya berbeda. Terutama juga mungkin rumahnya juga berbeda-beda. Nah, di situ misalkan sekarang yang akan dipelajari tentang konsep persegi atau segi empat atau segitiga. Nah, soal yang dibuat di situ jangan langsung dibuat soal tentang langsung ditentukan soalnya rumah Budi sekian, panjangnya, lebarnya sekian, hitunglah luasnya, misalkan seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi yang perlu di situ yang persoalannya kembalikan kepada dunianya mereka. Contoh misalkan mereka di situ disuruh membuat misalkan permainan ya, permainan di situ ada kalau jangan permainan di rumah mereka sendiri. Coba hitunglah panjang luas dari rumah kamu misalkan secara konsep persegi. Nah, mereka itu akan punya pengalaman. Oh, panjang rumah saya seperti ini. Oh, berarti ini yang namanya panjang. Kemudian lebarnya sekian. Oh, berarti untuk menentukan luas ini berarti panjang ini dikali lebar. Oh, berarti luas rumah saya sekian. Nah, di situ akan membuat pengalaman-pengalaman baru yang akan membuat mereka semangat. Oh, ternyata matematika itu konsepnya itu tidak hanya sudah tertulis di buku, tapi di rumah saya juga ada. Saya bisa menemukan konsep matematika itu di lingkungan saya. Oh, berarti saya lebih semangat lagi. Ayo coba cari permasalahan lagi, misalkan tentang konsep jarak. Misalkan cari hitunglah jarak dari rumah saya dari rumah si A ke sekolah. Nah, jadi jangan langsung ditentukan rumahnya Joni jaraknya sekian, hitunglah kecepatannya. Jadi kembalikan lagi kepada permasalahan-permasalahan atau apa yang dialami oleh siswa. Nah, seperti itu. Itu akan menumbuhkan karena pelajaran menarik itu ketika kita itu mampu mengimajinasikan atau mampu membayangkan, artinya semampu mungkin mengkontekstualkan permasalahan yang ada pada persoalan dengan dunia nyata mereka. Ketika sudah mampu mengkombinasikan dengan budaya mereka sendiri, artinya mereka sudah nyambung, oh permasalahan seperti ini, oh berarti saya harus pakai konsep matematika seperti ini. Nah, itu akan lebih mudah meningkatkan
minat dan juga pemahaman siswa terhadap matematika nantinya. Jadi di situ tidak akan ada lagi mungkin matematika killer, matematika adalah suatu hal yang baru. Matematika ini ya baru ini saya baru tahu. Oh ternyata di lingkungan kehidupan saya itu memang konsep matematikanya sangat banyak ternyata. Nah, sehingga nanti siswa baik itu dari tingkatan SD, SMP, SMA akan lebih tertarik lagi untuk mengkaji konsep matematika apalagi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Gitu. Ya, baik. Ya, cukup ya, Bu Sinta. Iya, Pak. Oke. Tony, tadi ada yang mau disambung pertanyaannya? Matematika ini kan unik ya Pak, maksudnya sesuatu yang bisa dibilang tidak membosankan. Matematika ini tidak diperkenalkan, maksudnya untuk contohnya nih dalam permainan itu kan permainan terkenal itu ada, mungkin anak bisa dimain untuk sambil memperkenalkan, oh dalam permainan ini tuh ada unsur atau konsep matematikanya, supaya ketika itu tidak dianggap selalu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang, dan itu belum saya temui saat pendapat Bapak bagaimana? Saya ini terputus-putus pertanyaannya Mas Ya, Anda. jadi Bisa agak diulang. terputus juga tadi, Tony. Jadi yang saya tangkap, Pak Ridho, di dalam permainan, Pak Ridho ya, dalam mungkin permainan tradisional, itu kan kadang muncul ya hal-hal yang kalau tanpa kita sadari sebenarnya ada konsep matematikanya, Pak Ridho. Nah, kemudian tetapi ada juga yang terdapatnya itu seperti abstrak ya, Tony ya. Ya Pak, Ya, gitu ya, abstrak ya. Ada juga permainan yang mungkin abstrak, yang mungkin bagaimana cara kita memahaminya ya. iya Pak. Ya, mungkin maksudnya kiat-kiatnya Pak Ridho ketika kita mengkonkretkan bentuk-bentuk yang masih terlihat abstrak, khususnya dalam bentuk permainan tuh Pak Ridho ya. Nah, itu bagaimana? Ini mahasiswa kami, Tony, ini sedang pengabdian juga Pak Ridho, luar biasa dedikasinya, sedang bertugas di Pasir ya, di MAN IC Pasir. Nah, ini mahasiswa angkatan pertama kami matematika. Mudah-mudahan nanti juga menjadi contoh bagi adik-adik mahasiswa yang lain. Artinya studinya tetap jalan, pengabdiannya juga tetap jalan ya. Oke, Amin, amin. oke, silakan Pak Ridho. Oke. Biasanya mungkin dalam permainan itu yang banyak dikenal paling ya misalkan tentang ular tangga ya. Kalau ular tangga itu kayaknya banyak yang tahu lah, banyak yang tahu. Berarti kalau dalam konsep konsep ular tangga itu kan penjumlahan, selalu menjumlah, selalu menjumlah, selalu menjumlah. Nah, mungkin yang abstrak itu adalah tentang konsep sudut. Nah, misalkan bagaimana sih mengenalkan sudut itu di dalam permainan, misalkan seperti itu. Misalkan dalam beberapa permainan sudut itu kita kenalnya apa kalau kan itu merupakan sebuah istilah yang agak agak apa ya agak abstrak lah kalau kita nyebutnya sudut. Nah, tapi kalau pojokan, nah, sudut itu adalah pojokan. Ayo misalkan permainan kita sekarang dalam hitungan 1, 2, 3 harus bisa lari ke pojokan. Nah, ketika sudah nyampe pojokan, nah itu yang dinamakan sudut. Nah, antara misalkan lagi diagonal. Apa sih diagonal itu? Nah, kan abstrak, tidak mudah menjelaskan tentang diagonal itu. Oh, misalkan, nah kalau kamu antara lari ke pojok itu dan ke pojok A menuju ke pojok C, nah itulah yang disebut dengan diagonal. Nah, bisa berbentuk seperti permainan-permainan seperti itu, Mas Tony. Jadi konsep-konsep abstrak itu sebisa mungkin nanti permainan konsep ini misalkan ini konsep sudut dan konsep diagonal. Oh kira-kira ini permainan apa yang bisa kita konkretkan? Oh
yang ada itu mahasiswa atau siswa-siswa SD atau SMP itu pasti tahu tentang pojokan. Nah, berarti saya kenalkan saja tentang pojokan. Jadi permainan seperti itu. Secepat mungkin lari ke pojokan. Nah, dalam hitungan 3 harus dari pojokan. Jadi dikasih nomor dulu. Dikasih apa? Dikasih titik. Ini titik A, titik B, titik C. Oh, kalau kamu dari titik A lari ke titik C, nah itu berarti kamu sudah melewati yang namanya diagonal. Jadi buatlah permainan-permainan. Tapi ya namanya guru matematika ya, karena memang di matematika harus dituntut sekreatif mungkin. Karena ketika kita tidak kreatif, memang matematika itu sangat sulit sekali. Utamanya sangat senang sekali ketika matematika itu bisa diaplikasikan dalam permainan. Utamanya konsep-konsep yang abstrak itu bisa kita tanamkan, bisa kita integrasikan dalam permainan. Karena matematika itu sebenarnya kan runtutan, artinya bertahap. Jadi konsep integral pun, konsep vektor, nah itu pasti berawal dari bawah dulu. Ketika yang dasar itu kata konsepnya itu kita sudah lemah, artinya kita sudah menganggap sulit di konsep itu, ya konsep di atas itu kita akan memiliki keyakinan, oh ini sulit, tidak bisa dipelajari, ini tidak bisa dikembangkan, jangan bisa seperti itu Mas Tony. Ya, baik Mas Ridho. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana, Pak Tony? Iya Pak, jelas Pak. Ya, oke, cukup ya. Baik, adik-adik mahasiswa, kita sudah di penghujung waktu berkaitan dengan kuliah tamu kita pada hari ini. Saya akan memberikan beberapa kesimpulan ya yang telah kita simak bersama-sama berkaitan dengan penjelasan etnomatematika. Jadi etnomatematika itu merupakan suatu kajian ilmu yang mengkolerasikan matematika dengan budaya setempat ataupun juga mengkolerasikan matematika dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian dengan etnomatematika ternyata banyak kajian yang dapat kita peroleh atau kita aplikasikan. Semisal kita ingin tadi yang mungkin membuat langsung adik-adik ini langsung terbangun ya masalah perjodohan, kemudian juga yang berkaitan tadi eh, adanya suatu permainan, kemudian adanya bangunan-bangunan ya barangkali pembangunan. Kami Pak Ridho sebagai informasi ini sudah masuk pertemuan sekitar 6-7 ya Tony ya. Masuk ke pertemuan 7 kita mengkaji tentang bangunan masjid Pak Ridho. Jadi kami punya kekhasan di sini masjid ada Islamic Center Samarinda atau Baitul Mutakin, kemudian ada masjid tertua itu Suratul Mustaqim itu kami kaji. Di situ tuh kita melihat ada objek apa yang relevan dengan matematika. Oh, ternyata hasil kajian dari para mahasiswa itu bagus-bagus, yaitu menunjukkan adanya bangun ruang, semisal ada prisma, kemudian ada setengah bola, kemudian itu mereka ceritakan seperti itu Pak Ridho. Berikutnya kami juga sudah masuk ke apa namanya permainan tradisional ya Pak Ridho ya, seperti dakon, kemudian seperti lompat, lompat apa namanya kemarin tuh yang ada petak-petaknya itu kalau di tanah itu, kemudian ada yang juga namanya lompat tali seperti itu, kemudian kita coba kaitkan dengan ilmu matematikanya. Nah, pada intinya hikmahnya adalah matematika itu melalui hal-hal yang sederhana seperti ini dikaitkan itu seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi membuat kita lebih menyukai ya karena adanya kreativitas dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran matematika. Memang paradigmanya zamannya sudah berubah, oleh karena itu kita juga sebagai pendidik, calon pendidik itu juga mesti berubah adik-adik ya. Jadi kita bisa mempelajari matematika, memandang matematika ini dengan menyenangkan. Baik, itu saja yang saya dapat simpulkan sebelum kita tutup. Kami, atau mungkin masih ada ini Pak Rajak, Ibu Maulida ada? Masih? Ya, baik. Bu Maulida, saya izin menampilkan sertifikatnya ya, yang kita akan serahkan kepada
Pak Rido. Ini kami serahkan secara online Pak Rido ya. Nggih. Nah, ini sertifikat dari Prodi Tadris Matematika UNC Samarinda. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita semakin erat dalam hal silaturahmi antar prodi, mudah-mudahan semakin terus berkembang. Amin. Ya, ini saja. Sebelum ditutup, kita ambil dokumentasi sekali lagi. Ya, silakan dibuka kameranya masing-masing. Ya, oke, kita hitungan 1, 2, 3. Ya, oke, cukup. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Terima kasih kepada narasumber Pak Muhammad Ridho. Nanti kita silaturahminya bisa di Nggih. ya tempat lain ya Pak Ridho ya. Iya, semoga Membahas untuk bisa kopi darat Mas. Ya, Ya, bisa main-main ke Samarinda. ya, amin. Atau Pak Ridho nanti juga bisa ke sini menikmati air Sungai Mahakam, karena sekali mencoba air Sungai Mahakam itu bisa nggak kembali-kembali Pak Ridho. Nah, itu saktinya di Kalimantan ini. Iya. Oke, demikian. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah hilap kata. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kasih banyak, Pak Pak Ridho. Rozak, Mas Anda. Mohon izin. Iya, Pak Ridho, Iya, Pak makasih. Ridho, terima kasih. Terima kasih Pak Ridho. Kelancaran studinya. Ini. Oke. Ananda, makasih. Makasih Pak Ridho, Nggih, Ananda. izin Yati. Mohon pamit, mohon izin. Ibu, makasih Bu. Anggap Pak Ananda mana? Ya Bu, Pak Nanda sudah makan? belum. Nanti jam 6. Belum. Ya, adik-adik bisa Pak Ananda, istirahat ya adik-adik ya. desain makan bersama di sini. Oke Bu, Iya. nanti sore insya Allah Bu. Ini Ya, di ibu Srinya lagi di Cina sekarang posisinya. ya, ini Pak saya Rozak di UNY. di kampus 3 Bu. Kampus 3 Waduh, di kampus Lampung. 3. Terima kasih ya Pak Ananda, anak-anak ibu Oke, semuanya. Berkah. Ya, adik ininya. istirahat. Ya, Ya, istirahat. izin. Bukanya sesuai waktu maghrib masing-masing ya. Bukan. Jangan lupa ya, kan Tama dengan biologi kan nanti kita buka bersama kan nak ya. Ya, hari Senin. Ingat, hari apa? Hari Senin. Boleh kalau membawa makanan kecil-kecil boleh. Yang makan berat ditanggung oleh Pak Roja. Anak-anak ya, Pak. Nanti Pak Anda ikut ya, ya. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.